Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita terus lanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini kita masih kitab bilangan. Kita akan ambil tema. Ini judulnya di LA ini pasal 7, bilangan persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Jadi para pemimpin di sini, ya, para kepala suku mempersembahkan, ya, sesuatu. Jadi ini setelah Musa, ya, selesai mendirikan kemah suci, maka para pemimpin itu, para kepala sukunya, dia mempersembahkan sesuatu. Nah, yang menarik di sini, ini persembahannya, nama pemimpin maupun persembahannya semuanya disebut. Sehingga ini menjadi pasal di mana ayatnya sampai 89, ya. Padahal persembahannya itu sama, ya. Sehingga kalau secara manusia ini untuk menghemat ruang gitu, lebih bagus lah disebut aja namanya pemimpin ini jumlahnya pemimpin. Setelah itu persembahannya ini. Barangkali hanya 2-3 ayat, ya. Selesai itu, ya. Atau 4 ayat paling banyak. Tapi ini enggak. Mengapa, ya? Ini pertanyaannya, mengapa bagi Tuhan penting menyebut namanya satu persatu? Ini nama persembahan, nama padahal persembahannya sama, ya. Nah, jadi begini. Ini di pasal ini ada kepentingan Tuhan yang sangat terlaksana, katakan begitulah. Yaitu apa? Kemah suci ini. Karena kemah suci merupakan simbol daripada kehadiran Tuhan di bumi ini tentunya, ya. Dan kehadiran Tuhan itu dari dimensi dia menaruh tahtanya dari surgawi untuk menegakkan kerajaannya di bumi, itu kepentingannya. Karena dari Kejadian itu pasal 1 kita sudah lihat itu, ya, 26-28, bahwa tujuannya dia menaruh manusia, meletakkan manusia di bumi adalah supaya manusia menghancurkan, kabas, menginjak musuh-musuh di bumi ini yang memang sudah ada. Dan dengan istilah kabas, menginjak itu ada musuh, itu sudah berbicara kingdom itu dengan otoritas yang Tuhan berikan untuk menghancurkan musuh-musuh, ya. Peperangan lah, katakan begitu, ya. Kalau kerajaan dengan kerajaan, peperangan biasa itu kan. Itu, dan Tuhan itu menciptakan manusia serupa segambar supaya dia hadir kayak tangan gitu, ya. Sarung tangan, sudah lihat sarung tangan itu diciptakan serupa segambar dengan tangan. Supaya apa? Supaya tangannya bisa masuk, hadir dia di situ. Jadi kalau manusia ditempatkan sebagai yang serupa segambar dengan dia, Tuhan mau hadir di situ. Itu artinya Tuhan mau hadir di tengah-tengah manusia. Itu kepentingan Tuhan, ya. Saya kenapa akan menekankan kepentingan Tuhan? Karena nanti kita akan lihat banyak pemberitaan dalam dunia kekristenan ini mengutamakan kepentingan manusia, kebutuhan manusia. Bukan itu. Tuhan punya kebutuhan di bumi ini. Dan kebutuhannya adalah untuk hadir di dalam umat pilihannya yang disimbolkan oleh kemah suci. Nah, ketika selesailah kemah suci ini Musa dirikan dan ditabiskan, ya, ditabiskan ini kalau istilah Ibrani di sini kanukah, itu artinya didedikasikan, dikhususkan, konsekrasi, ya. Diabdikan untuk kehadiran Tuhannya itu. Makanya karena kebutuhan Tuhan kepentingan Tuhan sudah terlaksana, maka bagi Tuhan penting menyebut nama-nama pemimpin plus persembahannya maupun perbuatannya itu penting. Karena kalau enggak kepentingan Tuhan dulu ditegakkan, dia enggak penting itu. Contohnya lah keturunan Kain, ya. Enggak penting bagi Tuhan karena dia membangun kota, dia membangun kerajaan sendiri. Ya, keturunannya nggak disebut, umurnya satu pun dari keturunan Kain nggak disebut. Walaupun dari keturunan Kain secara manusia dia membangun peradaban manusia. Ada bapak orang yang berkemah peternakan, ada entertain, ada industri, ya. Tapi keturunan Set
Sekalipun perbuatannya ndak kelihatan gitu di situ disebut, tapi karena mereka mengutamakan kepentingan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, itu disebut umurnya. Jadi sekarang ini manusia ini dianggap penting sama Tuhan itu tergantung kaitannya di sini. Aku kepentinganku ditegakkan nggak di situ, kata Tuhan. Kalau kepentinganku nggak ditegakkan, itu lain lah. Nanti kita lihat deh, ya, daftar pasukan Saul itu dengan pasukan Daud. Pasukan Saul itu walaupun orang pilihan Israel itu ada 3.000 ya waktu dia ngejar Daud itu nggak disebut siapa nama-namanya itu. Tapi daftar pahlawan Daud walaupun sedikit, disebut. Bahkan perbuatannya disebut. Nanti kita lihat. Yang penting di sini dulu. Dari pasal ini, satu pasal ini, ya, kita melihat kepentingan Tuhan itu nomor satu dulu. Tegakkan dulu kepentingan Tuhan di bumi. Yaitu hadir di tengah-tengah umat pilihannya, menegakkan kerajaannya di bumi, supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan ini. Itu dulu nomor satu. Setelah kepentingan Tuhan ditegakkan di bumi, barulah nama-nama orang yang terkait dengan kepentingan Tuhan itu, ya. Ini kan orang-orang yang memberikan persembahan kepada kemah suci. Jadi orang-orang yang terkait dengan kepentingan Tuhan itu layak disebut namanya satu persatu, layak disebut perbuatannya. Nggak boleh digabung. Kayaknya kalau digabung kayak penting amat, ya. Namanya ini, perbuatannya ini, udah. Nggak begitu. Karena orang-orang ini terkait dengan kepentingan Tuhan, yaitu kemah suci, maka perbuatan maupun namanya layak disebut satu persatu. Mari kita lihat, sekarang masuk aja langsung lah. Ini ada satu poin, ada 2 poin lah sebenarnya dari sini. Ada 1 poin lagi di sini. Para pemimpin, para kepala suku memberikan persembahan kepada kemah suci itu dalam kaitan kepada Bani Merari, Gerson, dan Kehat. Nah, yang dapat persembahan ini kalau Bani Gerson itu dapat 2 kereta, ada 4 ekor lembu dan sebagainya. Karena apa? Sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Memang pekerjaan mereka membutuhkan, ya. Sementara Merari juga dibutuhkan, ya. Tapi Bani Kehat tidak diberikan apa-apa karena pekerjaan mereka mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di bahunya. Ini bukan berarti Bani Kehat itu nggak penting. Justru Alkitab dibilang hati-hati, ya, jangan sampai Bani Kehat itu musnah dari tengah-tengah kamu. Nggak dibilang Bani Gerson, Bani Merari, bukan itu nggak penting, tapi yang ini nih, karena Kehat itu mengangkat, memikul kehadiran Tuhan, katakanlah begitu, ya. Barang-barang itu mulai dari mezbah pembakaran, bejana pembasuhan, di sini ada kandil, meja roti sajian, ada dupa, dan ada tabut. Itu perabot itu diangkut oleh Bani Kehat. Betapa pentingnya ini Bani Kehatin di hadapan Tuhan, karena dia mengusung di pundaknya kehadiran, atau di sinilah tanggung jawab kehadiran Tuhan itu di Bani Kehat itu, sampai dibilang jangan sampai musnah, ya, Bani Kehat kecil. Barangkali yang lain-lain ya, intinya siapapun yang terkait dengan kepentingan Tuhan, siapapun yang mengutamakan kepentingan Tuhan dulu itu, maka orang itu penting di hadapan Tuhan. Penting, ya. Kalau orang-orang yang nggak peduli sama kepentingan Tuhan, enggak. Tuhan mengasihi memang, tapi dia nggak penting buat Tuhan. Oke lah, ya, kita masuk dulu satu poin-poin yang nanti saya mau bicara dulu ini, ya. Karena dalam dunia kekristenan, khotbah itu kebanyakan, ya, mayoritas khotbah itu fokusnya kepada kepentingan manusia. Kau sakit apa? Tuhan baik, sembuhkan. Kau punya masalah rumah tangga? Tenang, Tuhan baik, akan dipulihkan. Engkau bisnis berantakan? Tenang, Tuhan memulihkan, baik. Itu kan kepentingan manusia. Atau bahkan yang begini, semua sudah dikerjakan oleh Yesus. It is finished. Tetelestai, selesai. Kamu tinggal hanya percaya saja. Jadi fokusnya tetap kepada kepentingan manusia. Ini bagus memang yang berita begini melawan
melawan berita-berita yang selalu nuntut ini. Kalau kamu bayar perpuluhan, kamu akan diberkati Tuhan. Kalau kamu bayar buat sulung, kamu akan memuliakan Tuhan. Nah ini khotbah-khotbah memuliakan dilawan oleh yang ini. Yang mengatakan semua sudah selesai, ya. Kamu tidak usah buat apa-apa, percaya saja. Tapi masih kepentingan manusia di situ persoalannya. Saya nggak tahu ya, kalau saya dengar khotbah 5 menit atau 10 menit paling banyak, saya udah tahu. Ini khotbah arahnya kepada kepentingan manusia atau kepentingan Tuhan. Ya, kenapa? Oleh sebab ini, oleh kasih karunia Tuhan, saya sudah melihat di Alkitab ini kepentingan Tuhan di bumi ini. Dan itu jarang saya lihat, karena saya udah lihat yang asli. Ya, kayak orang udah sering lihat mata uang asli, ya udah lihat, udah sering pegang. Dia lihat yang palsu gampang. Nah, banyak orang nggak dapat kasih karunia untuk melihat yang aslinya ini, kepentingan Tuhan ini. Sehingga mereka amin-amin aja. Tuhan baik, amin. Betul, Tuhan baik. Cuman siapa sih yang di situ yang dimuliakan? Yang dalam khotbah itu diberitakan itu apa? Kepentingan Tuhan atau kebutuhan manusia? Itu persoalan. Yesus kan kamu datang kepadaku karena kamu makan roti kenyang. Emang itu kebutuhannya pada waktu itu. Ya, pada waktu itu mereka sedang lapar. Tuhan yang kasih juga roti itu. Ya. Tapi dia sudah sedih kalau kau datang kepadaku karena kau makan kebutuhanmu tercukupi. Kau lapar, kasih roti kenyang. Kau datang kepadaku. Enggak, Tuhan tidak suka yang gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ini ada Maria, pecahkan buli-buli. Tak, dipecahkan buli-bulinya itu kan. Murid-murid bilang, boros ya. Tuhan bilang, kamu jangan nyusahin ini orang. Ini sudah berbuat baik kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dia sudah mengurapi aku, mengingat aku akan dikubur. Dia mengurapi. Dan gak ada siapapun dari murid-murid yang ada kesempatan mengurapi Tuhan. Aku bilang, mereka ini otak-otaknya ini, pelayanan ini mikirnya orang miskin. Orang miskin harus dilayani gini. Bukan karena mereka peduli orang miskin juga, bukan. Karena ada Yudas di situ. Karena dia suka aja dapat duit gitu ya. Kata Yesus, orang miskin selalu ada. Ya, kau bisa melayani kapan saja mau. Tapi aku, kepentinganku di sini. Ini perempuan ini yang sudah bisa memenuhinya. Dan Tuhan bilang begini, dimanapun Injil diberitakan, ini perbuatan perempuan harus diberitakan. Kenapa? Karena pemberitaan Injil harus utama kepentingan Tuhan Yesus. Jangan Injil yang sekarang dalam dunia kekristenan kebutuhan manusia kok. Kelihatan, makanya bilang 5 menit atau 10 menit saya dengar khotbah, saya udah tahu. Ini arahnya kepentingan Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus, atau kebutuhan dia. Dia ambillah ke Tuhan baik, betul. Siapa yang bilang Tuhan jahat? Tuhan mau memulihkan atau begini, Tuhan mau benar yang diomongin. Cuman masalahnya, pertanyaannya, ini khotbah kepentingan, kadang-kadang kepentingan pengkhotbah itu juga. Buat sulung katanya. Perpuluhan untuk kepentingan siapa itu? Dia bilang aja begini, supaya kau jangan merampok uang Tuhan, Malaikat 3:10. Enggak, iya bukan itu. Janganlah tipu lah. Jangan suka nipu lah ya pengkhotbah ini. Nanti penghakiman Tuhan loh. Jangan suka nipu. Saya tahu kok itu untuk kepentingan siapa. Sampai ada orang bersaksi, ini demi kepentingan jemaah, gini, bayar, belikan perpuluhan, ajarin perpuluhan. Udahlah ya. Jadi kepentingan Tuhan dulu. Cari dulu kerajaan sorga. Dan Injilnya mesti Injil kerajaan sorga. Masalahnya begini, kalau kemah suci ditegakkan di muka bumi ini, inilah kepentingan Tuhan, kerajaan sorga datang ke bumi. Makanya doa Tuhan Yesus juga itu, datanglah kerajaanmu, itu dulu. Soal makan minum nantilah itu. Itu dicukupin juga. Tapi datang dulu kerajaan sorga. Ya, dikuduskanlah dulu namamu. Ya itu dulu ya. Kalau kemah suci turun, nanti kan perabotan-perabotan ini merupakan pengalaman rohani. Kita udah bahas itu kan. Dari mulai mesbah dupa, dari mesbah pembakaran, dari pembasuhan, meja pembasuhan. Ini semua pengalaman pertama itu apa? Justification by faith, bisa begitu boleh. Ini sanctification, pengudusan, pencurahan Roh Kudus. Baru yang satu union with God, ya. Hari raya juga itu Paskah, Pantekosta, Tabernakel.
Kalau Tuhan sudah diutamakan kepentingannya, sudah terjadi kepentingannya di bumi, baru gilirannya kita. Pengalaman-pengalaman rohani menyusul. Ya, jangan dibalik, karena Tuhan kita Tuhan cemburu. Dia nggak boleh di nomor 1,5 pun nggak mau. Apalagi nomor 2, nomor 3. Oh, nggak bisa. Aku dulu nomor 1. Ya, baru nanti kau tenang aja. Pasti kebutuhanmu tercukupi lah. Cari dahulu, ya. Artinya nomor 1. Kerajaan surga, kebutuhan kepentingan Tuhan. Ya, jadi sekarang kita akan aplikasikan dulu ya kasus-kasus ya dalam perjanjian baru ini. Bagaimana Tuhan menganggap penting orang-orang. Ya, daftar-daftar ini kan. Roma 16 itu daftar yang disebut Paulus itu, nama-nama. 2 Samuel 23 ini yang kasus apa tuh? Daftar pahlawan Daud. Nanti kita sambung juga dengan daftar pahlawan Saul yang tidak disebut, jangan nggak penting sih. Karena Saul ini menegakkan kerajaan sendiri. Baru datang Daud begitu. Ini nanti bahaya ini. Kerajaan ini akan beralih kepadanya dan sebagainya. Iri dia. Dia memang nggak mau bangun kerajaan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Daud dan Saul ini paling pintar mengambil pajak gitu ya. Hitung dulu. Ini ada daftar. Ini Gaius satu lagi. Ini yang sering disalahkan ini. Begitu indahnya ayat itu, ya. Betapa Tuhan diutamakan oleh si Gaius ini. Dicomot. Ya. Tuhan ingin kau makmur dan sehat, dan keterlaluan ini. Itu bukan Injil itu kabar busuk itu. Kenapa busuk? Karena Tuhan diabaikan. Kepentingan Tuhan nggak dinomorsatukan. Itu busuk itu kabar itu. Ya, memang baik buat manusia. Karena manusia senang lah. Manusia senang lah kalau nomor 1 dia. Sekarang saya ulang dulu. Sebelum kita masuk sini. Yesus itu datang untuk siapa sih? Untuk kepentingan siapa? Yesus datang. Ada yang bilang, karena kasihnya kepada manusia. Banyak lagu-lagu mengenai itu. Dia nanti kenapa? Karena dia mencintai kita. Itu yang nomor berapa? Mari kita melihat dulu ya. Yesus itu. Kepentingannya nomor 1 itu adalah kehendak Bapa. Yohanes 14 ayat 31 bagian terakhir itu. Yesus bilang gini. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan kehendak Bapa. Di Taman Getsemani Yesus bergumul. Ya, dia mikul salib itu bukan karena dia mau menyelamatkan saudara saya dulu, bukan itu. Atau bukan karena dia senang menderita, enggak. Dia memikul salib karena dia memilih kehendak Bapa. Karena dia mencintai. Di kitab Ibrani bilang, I delight to do thy will. Kalau delight itu senang, bukan cuma melakukan, tapi senang dia, Yesus itu, dengan kehendak Bapa. Nah, kalau ada kepentingan Bapa diganggu, atau misalnya gini, Yesus, kepentingan Yesus sendiri. Waktu itu perempuan Samaria, dia datang aja, Yesus sudah menginjil, dia datang muridnya beli makanan. Yesus bilang, ditawarin makanan, padahal itu memang udah jam makan, udah lapar, panas lagi udaranya. Muridnya udah bilang, makanlah Rabi. Yesus bilang, makananku melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Ini bukan berarti nggak usah makan, maksudnya bukan begitu. Nomor 1. Melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Ya, Yesus nomor 1 datang untuk Bapa di sorga, untuk membuktikan kepada dunia, kepada setan-setan juga bahwa dia mencintai Bapa. Itu nomor 1, bukan saudara dan saya. Jangan GR lah. Saudara dan saya nggak terlalu penting dibanding Bapa di sorga, nggak. Makanya Yesus begitu dia tahu kalau salib itu kan Petrus, karena kasih sayangnya dia rintangin. Tuhan, kiranya engkau tidak akan mengalami itu. Yesus, ini kepentingan Bapa, makanya, iblis. Petrus kaget sekali tuh kalau dia, ini kepentingan Bapa ini, ya aku akan bayar harganya, apapun juga. Ya, aku mengasihi engkau Petrus, tapi kau jangan coba menghalangi kepentingan Bapa di sorga. Gitu loh, ya. Nomor 1 Bapa di sorga. Kedua siapa? Ini nggak tahu nih, yang mana manusia dulu atau iblis dulu? Karena dalam surat Yohanes dibilang anak manusia itu dinyatakan itu supaya dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan.
Ya, mana dulu? Kalau Yohanes 10:10 bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, life, joy, itu untuk manusia. Mana dulu nih? Saudara marah nggak kalau saya bilang iblis lebih penting dari manusia? Marah ya? Manusia dulu lah. Tapi saya mau kasih tahu fakta. Yesus dalam pelayanannya lebih banyak loh menghadapi setan daripada menghadapi manusia. Contohnya, ya, barangkali ya. Dia kalau menghadapi satu orang kerasukan, ada kadang-kadang satu legion di situ, setannya. Ada satu legion itu tentara Romawi, ada 3.000 sampai 6.000 setan di situ yang diusir masuk ke babi. Ya kalau manusia dengan babi memang lebih penting manusia ya, kayaknya ya. Kalau manusia dengan babi. Tapi kalau manusia dengan setan itu bagaimana? Karena begitu Yesus datang, dia langsung berhadapan bukan dengan manusia dulu. 40 hari dia puasa, dengan setan dia hantam dulu itu. Ya. Baru nanti ini manusia ini tawarannya diambil. Ya udah deh, supaya jangan nanti marah manusia-manusia ini. Ya saya bilang lah ya, setelah nomor 1 Bapa di sorga, yang nomor 2 manusia lah ya. Yesus datang untuk manusia. Supaya jangan nanti, kok saya nggak lebih penting dari setan ya. Jangan. Baru yang ketiga, Yesus menghantam setan. Jadi ingat, nomor 1 Bapa di sorga, kepentingan Bapa. Ya, kehendak Bapa yang nomor 1 harus dijalankan. Doa dulu ya. Doa dulu kita ini nggak tahu nih ayat-ayatnya sempat dibaca nggak ini. Ini baru pembukaannya aja. Kadang-kadang saya agak sedih dan bukan sedih tapi marah juga ngelihat khotbah-khotbah yang nomor 1 manusia dimuliakan di situ kelihatannya ya. Waduh, nantilah itu urusan ya. Mari kita lihat ya, kayaknya nggak usah dibaca nanti terlalu lama ini ya. Ada beberapa yang perlu kita, ada 4 lah ya. Itu dulu Roma 16 itu dibaca aja lah ya. Roma 16 ini nama-nama yang orang-orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan itu. Oh yang di sini. Nama-nama yang didaftar Paulus itu. Paulus itu seorang yang mengutamakan kepentingan Tuhan Yesus loh, dengan salib. Dia pernah bilang di Filipi semuanya, dia banyak hanya mengutamakan perutnya mereka sendiri katanya. Ya, bukan mengutamakan kepentingan Kristus Yesus kata Paulus. Jadi orang-orang yang terkait dengan Paulus yang mengutamakan kepentingan, ini Paulus yang mengutamakan kepentingan Tuhan, ini orang-orang ini penting bagi Tuhan. Berharga orang-orang ini. Patut disebut namanya, patut disebut perbuatan-perbuatannya. Ini ada beberapa ini ya. Di sini yang Paulus menyebut ya, nama-nama yang dari mulai Priscilla ya, udah banyak ini. Disebut juga perbuatannya yang ini nih, Maria nih, banyak berjari lelah. Disebut juga di sini salam Andronikus dan Yunias, saudaraku sebangsa, teman sepenjara ya. Biarpun dia menderita, tapi ini si Yunias dan si ini nih dia penting nih. Karena dia teman sepenjara Paulus. Paulus dipenjarakan demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan pemberitaan Injil kerajaan. Salam teman sekerja nih berjalan pada Tuhan. Nah ini yang satu lagi yang menarik nih, ayat 13. Salam kepada Rufus yang dipilih dalam Tuhan dan ibunya yang juga ibuku. Ini siapa nih Rufus ini? Rufus itu ada 2 di sini. Itu Simon orang Kirene yang pikul salib Yesus itu, walaupun terpaksa dia. Simon orang Kirene punya istri ya, ini ibu yang disebut Paulus ini, yang Paulus bilang merupakan ibuku juga. Simon orang Kirene punya anak Alexander dan Rufus. Rufus salah satu disebut di sini. Kenapa penting ini orang-orang ini? Ya, bagi Paulus, ya bagi kerajaan surga juga, bagi Tuhan juga penting ini orang. Kenapa? Ya itu, gara-gara si Simon orang Kirene pikul salib, walaupun terpaksa, setidaknya udah menolong Yesus lah. Sudah menghibur Yesus lah. Ada yang ketika Yesus sudah nggak mampu lagi mikul salib karena dipukulnya. Sudah nonton film The Passion of the Christ? Waduh, itu dihajarnya. Orang ada banyak yang mati di situ kok. Waktu dicambuk udah mati karena cambukannya itu. Simon orang Kirene bantu Yesus itu pikul salib. Penting namanya disebut Rufus, bahkan istrinya pun disebut Paulus. Apa lagi? Daftar lagi. 2 Samuel. Nah ini dia. Ini kalau 2 Samuel ini daftar pahlawan Daud, ya. Pahlawan Daud ini 2 Samuel. Ya.
Di sini orang-orang ada urut-urutannya juga ada, ya. Isibal, Eleazar, Sama, itu orang-orang yang dibilang triwira. Orang-orang yang lebih hebat daripada yang lain ini. Lebih penting bagi Tuhan daripada yang ini, ya. Yang ini bukan nggak penting, kan. Di situ disebut lagi Abisai, ya, anak Yeruya, ya. Ada Benaya bin Yoyada, ya. Walaupun itu dibilang dia nggak dapat menyamai triwira itu. Yang paling saudara perlu tahu di sini, ya, pelajaran yang bagi saya itu sangat penting sekali. Di sini disebut Uria, orang Het. Itu anak buahnya Yoab. Ya. Karena Yoab dapat perintah dari Daud supaya bunuh Uria. Uria itu suaminya Batseba. Waktu itu Daud kan selingkuh lah. Bukan selingkuh sebenarnya. Tuhan nggak nyalain dia ngambil istri, hanya karena merampas gitu. Karena di zaman itu ya nggak apa-apa, dispensasi itu punya istri lebih dari satu. Jadi Uria ini disebut daftar pahlawan Daud, tapi Yoab tidak. Padahal dalam perbuatan Yoab itu, dia panglima Yoab itu. Hanya Yoab ini karakternya nggak beres. Dia bunuh 2 orang yang lebih bagus daripada dia. Yang satu si Abner, ya, panglima Israel. Yang satu lagi siapa tuh? Ya, ada satu lagi, ya, Amasa, ya, bin Yeter. Nah, itu dua pahlawan yang hebat, lebih hebat dari Yoab. Yoab bunuh karena dia mau pertahankan jabatan dan uang, jabatannya yang barangkali ada fasilitas, ada kemuliaan manusianya di situ, kan. Yoab nggak disebut pahlawan Daud, sekalipun perbuatannya banyak, dia menolong Daud juga, ya. Tapi karakternya nggak beres. Dan perbuatannya bunuh orang yang lebih baik dari dia. Jadi saudaraku, di dalam dunia kekristenan itu saya bilang, ya, orang-orang yang katakanlah panglima lah, Yoab ini banyak dalam dunia kekristenan. Yoab aktif sekali dia. Besar barangkali gedungnya. Dia narik ribuan orang bahkan. Apa semua melakukan perbuatan hebat. Tapi masalahnya karakternya atau bahkan motivasinya dibangun kerajaan sendiri atau apalah, enggak disebut daftar pahlawan. Hati-hati, sudah. Ini buat saya pengalamannya mantap sekali nih. Ya, Uria ini seorang yang setia dia. Dia suruh sama istrinya, dia nggak mau. Karena Yoab panglimaku ada di sana. Dia nggak punya istri di sana. Istrinya nggak ikut. Masakan aku di sini, makan minum tidur dengan istriku, kata si Uria. Hebat ini Uria ini, seorang setia. Dan dia masuk daftar. Nah, orang penting karena dia mengutamakan kepentingan Tuhan dulu. Kemudian ada lagi daftar Saul lah, langsung masuk Saul dulu, ya. Walaupun nggak disebut namanya nih. Ini ada di mana ini? Saul. Nah, ini Gaius terakhirnya. Saul ini, pendeknya Saul ini ada 3.000 orang. Ini ada di, saya udah bikin di sini. Nah, 1 Samuel 24, ya. Dikatakan ayat 3, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih, ya, dari seluruh Israel. Nggak disebut nama-namanya. Karena ini, pertama mereka ini ngejar Daud. Daud dikejar-kejar. Daud cuma ada 600 orang kurang lebih. Itu pun orang-orang dikejar utang-utang. Pahlawan ini juga itu ada anak-anak Isa itu, apa, Sama, Eliab, atau siapa tuh, ya. 3 orang itu waktu itu. Tapi nggak berani lawan Goliat. Makanya nggak layak juga ini disebut pahlawan ini, ya. Beraninya ngejar Daud. Kalau lawan Goliat tuh pada ketakutan, termasuk Saul juga takut, ya. Ada banyak orang dalam dunia kekristenan ini kelihatan besar-besar, teriak-teriak, pahlawan hilang, ya. Begitu datang Goliat, ayo satu-satu lah hadapin, ya. Kalau lagi rame-rame teriak-teriak ya oke lah, tapi ayo hadapin loh masalahnya sendiri. Doa sendiri di kamar. Baca Alkitab sendiri di kamar, bergumul sendiri di taman Getsemane-nya sendiri. Bisa enggak? Ya. Jangan nanti hanya teriak-teriak saja. Ya, kayak pahlawan-pahlawan Saul ini teriak-teriak, tapi ternyata begitu Goliat datang, pada gemetar. Oke lah, terakhir ya, Gaius. Nah, ini yang saya mau sebutin, Gaius ini. Itu ada di mana dia? Di sini nih, Gaius, ya. Ini Gaius ini disebut namanya kenapa, dan dia penting bagi, ini Rasul Yohanes yang kasusnya 2 Yohanes ini. Kenapa? Karena Gaius seorang yang mengutamakan pekerjaan Tuhan, dalam arti benar, ya, pekerjaan Tuhan, ya. Di sini dibilang Gaius ini
Kenapa dibilang engkau, aku ingin ya, aku mendoakan engkau agar menjadi makmur dan sehat. Rasul Yohanes bilang begitu, tapi ingat konteksnya siapa si Gaius. Ini kasus khusus, kasus di mana jangan diterapkan. Ini ada ayat ini pengkhotbah ini paling senang nih, terutama pengkhotbah teologi sukses lah katakan begitu. Paling senang nyambut ini. Terus dia bilang, Tuhan menginginkan engkau sehat, makmur, prosper. Itu prosper itu artinya ya makmur, ya kaya dan sebagainya. Udahlah. Itu namanya comot teologi, ya, mencomot ayat, menerapkannya kepada sembarang orang. Ini kasus khusus di mana Gaius seorang yang sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sekarang dalam kekristenan, apa orang-orang semua memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan kepentingan Tuhan? Oh, enggak. Kebanyakan orang datang jalan kebaktian minggu itu karena ada kepentingannya kok. Kalau udah dipenuhi kepentingannya, barangkali nggak datang lagi. Terus itu ayat itu dicomot gitu, kasih ke dia. Tuhan ingin engkau makmur, engkau kaya, engkau ini. Oh, jangan dulu. Itu namanya nggak peduli kepentingan Tuhan. Ini Gaius ini seorang yang memikirkan kepentingan Tuhan, kepentingan pekerjaan Tuhan. Dikatakan di sini jiwanya makmur, ya. Aku sangat juga karena datang ada saudara-saudara teman-temannya Rasul Yohanes juga ini, dia bersaksi dalam kebenaran. Jadi di sini Gaius ini seorang yang berjalan dalam kebenaran. Oh, dia memuliakan kepentingan Bapa ini, Gaius ini. Jangan udah gitu dia menolong dia, orang-orang asing itu ditolong ya. Dibantulah oleh si Gaius ini. Jadi Gaius sendiri orang berjalan dalam kebenaran, menolong orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, ya, teman-temannya Rasul Yohanes. Ya wajarlah Rasul Yohanes kan, aku berdoa supaya jiwamu engkau sehat, makmur. Wajar. Ya. Jangan diambil ayat itu demi kepentingan orang banyak, kepentingan manusia dalam dunia kekristenan. Bilang engkau Tuhan ingin engkau makmur, sehat. Enggak gitu dong. Wah, itu ya memang kabar baik itu buat orang-orang di dalam dunia kekristenan, buat mayoritas itu. Tapi bagi Tuhan itu kabar kepentingan merampas kemuliaan Tuhan itu, kepentingan Tuhan diabaikan itu, ya. Selalu ada dapat amin lah dalam dunia kekristenan. Oh amin katanya. Oh ya jelas lah kepentingannya. Engkau jadi makmur, engkau jadi kaya, engkau jadi sehat. Itu ayat nggak bisa loh dicomot tadi. Itu kasus khusus di mana Gaius orang yang hidup dalam kebenaran, memperhatikan kepentingan Tuhan, kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah kalau dalam denominasi ini membangun kerajaan sendiri, terus kita bilang comot ayat ini gitu. Kau tuh kaya, makmur apa semua, enak aja. Jangan gitulah ya. Hormati Tuhan, ya, hargai kepentingan Tuhan, ya. Jangan sembarangan ngomong aja. Memang barangkali engkau sendiri punya kepentingan di situ, ya. Kalau saya ini sekarang ini nggak punya kepentingan dalam dunia kekristenan. Saya nggak ada uang, nggak ada jabatan, nggak ada. Jadi saya ngomong bebas. Mau disenengin orang kayak, mau nggak peduli. Saya nggak punya kepentingan kok. Saya nggak makan dari uang jabatan di situ. Memang nggak ada jabatan apa-apa. Ini kenapa orang banyak ngomongnya demi kepentingan orang banyak? Sebenarnya nggak kepentingan orang banyak, kepentingan dianya itu. Uang dan jabatan yang dia nikmati itu berbahaya kalau itu goyang. Jadi biarkanlah, ya. Tuhan nanti akan menghakimi kita semua, ya. Atau termasuk saya, apakah saya berbicara ini demi kepentingan saya atau demi kepentingan Injil kerajaan itu, demi kepentingan Tuhan supaya menegakkan kerajaannya di bumi ini, ya. Semuanya kita akan dihakimi, tenang aja lah, ya. Dan kita akan saling kenal. Di hari penghakiman kita akan siap. Nama kita pun sama. Makanya agak jelek namanya, ganti-ganti lah, ya. Kalau Petrus itu Simon bulu, ya, Yesus bilang jangan namanya Simon, si Petrus saja, ya. Dibagusin. Oke lah. Simpulannya dulu, ya. Simpulannya ayat terakhir ini, Bilangan 7 ayat 89. Setelah kepentingan Tuhan ditegakkan di bumi ini, kemah suci ditegakkan. Ayat 89. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari tutup perdamaian. Tuhan berbicara. Ketika ditegakkan kepentingan Tuhan di bumi ini, ketika kemah suci di mana kehadirannya ditegakkan, maka Tuhan berfirman
Kalau dalam dunia kekristenan Tuhan gak ditegakkan, kepentingannya gak diutamakan, jangan heran saudaraku akan terjadi kelaparan firman Tuhan dalam dunia kekristenan. Firmannya itu aja basi, ya, ngomongnya itu aja, tidak ada pewahyuan, tidak ada kesegaran. Ya. Kenapa? Karena kepentingan Tuhan tidak diutamakan. Tapi kalau kepentingan Tuhan nomor satu, firman Tuhan bilang dia berfirman. Oh, ada makanan yang segar, setiap hari ada pewahyuan, ada bisikan roh, ada sukacita, ada sejahtera, ya. Itulah, udah cukup lah untuk pelayanan saya. Haleluya, amin.